pikiran itu bukan kita. Pikiran itu hanya alat. Ya. Jadi ya kita adalah kita, pikiran adalah pikiran. Pikiran itu adalah alat ketika kita membutuhkan dan menggunakannya. Sehingga kalau Anda tidur, ya itu berhenti berpikir. Atau sebenarnya Anda tidak perlu harus selalu menggunakan pikiran kalau memang Anda tidak butuhkan. Misalnya dalam sendiri, dalam keadaan diam, dalam keadaan santai, Anda melamun kemudian memikirkan sesuatu kemana-mana, karena itu sesuatu hal yang tidak ada, sangat imajinatif. Ya, nanti bagaimana membuat sebuah program pikiran yang bagus, karena program pikiran ini bisa menjadi buruk dampaknya terhadap diri Anda, yaitu yang tadi disebut dengan mental block, menjadi penghambat. Bagaimana supaya program pikiran ini selalu baik dan bermanfaat kepada diri Anda juga. Oke. Yang pertama, kita harus tahu apakah kita dikendalikan oleh pikiran kita, atau pikiran dipengaruhi oleh kita. Bagaimana Pak membedakannya kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita? Sedangkan juga bagaimana sih, seperti apa pikiran dipengaruhi oleh kita? Kok ini saling pengaruh-mempengaruhi ya? Kendali saling mengendalikan gitu. Siapa yang mengendalikan semua itu? Oke. Kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita, maka kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pikiran. Ya. Di e-book saya tulis bahwa pikiran itu tidak mengerti mana nyata, mana maya. Nah, kalau ada sesuatu kejadian yang faktanya tidak ada, tapi Anda bayangkan, maka Anda dikendalikan oleh pikiran. Oke, nanti saya kasih contoh ya, supaya nggak sulit. Nah ini, kita teruskan aja dulu ya. Pikiran kita itu mau apa adanya. Jadi mau apa adanya itu pada saat itu dia terjadi, maka dia maunya seperti itu. Misalnya ketika ada orang yang marah kepada Anda, ada orang yang melotot kepada Anda dengan kata-kata yang sangat tajam, pikiran kita itu maunya tersinggung. Pikiran kita itu maunya kecewa, sakit hati, bahkan juga marah dan melawan. Karena kalau kita lihat di nomor 4 bahwa program pikiran itu selalu bertujuannya untuk membahagiakan kita. Ya. Walaupun sebenarnya nggak ada manfaatnya itu. Ya. Nah itu nomor 2. Berarti kita dikendalikan oleh pikiran kita, kita biarkan pikiran kita apa maunya dan apa adanya dan kita lakukan. Boleh nggak begitu? Ini bukan soal boleh dan tidak. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi apakah itu bermanfaat buat kita? Itu ya, standarnya bukan bagus dan tidak, bukan salah dan benar. Sekali lagi, apalagi kalau Anda yang sudah pernah membeli produk NLP dari saya, bahwa dalam pilar-pilar NLP itu bukan soal benar dan bukan soal salah, ya. Tapi bagaimana manfaat bagi diri kita? Apakah ini bermanfaat buat kita? Dan buat orang lain juga, dan untuk perkembangan kita di masa yang akan datang. Sikap itu, ya. Kalau emang bermanfaat, ya silahkan saja, sah-sah saja, ya. Oke. Jadi program pikiran itu mau apa adanya. Apakah kita dikendalikan oleh pikiran kita? Dan kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita, semua apa yang diinginkan oleh pikiran kita, maka kita lakukan. Karena pikiran itu adalah program operating system dari manusia bertindak, berucap, bergerak, melangkah, apapun. Itu adalah akibat dari program mind programming atau program pikiran, ya. Hati-hati, saya hanya mengingatkan saja, hati-hati bahwa pikiran kita itu mau apa adanya, walaupun program pikiran kita itu selalu bertujuan untuk membahagiakan kita. Oke. Apa bedanya dengan nomor 3? Pikiran dipengaruhi oleh kita. Ini bagaimana kita mempengaruhi oleh keterampilan? Bagaimana pikiran dipengaruhi oleh kita? Maksudnya saya mau ngomong bahwa ini soal keterampilan gitu ya. Jadi bukan soal anak orang ini pinter, orang ini hebat, bukan. Dia pandai, dia terampil mengendalikan pikiran. Pikiran dipengaruhi oleh kita, dikendalikan oleh kita. Memang
pikiran mau apa adanya, tapi seketika kita langsung mengendalikannya. Ya, atau kita dalam hati mengatakan, kasihan banget dia setua itu kok masih emosinya seperti itu, pantas banget dia tuh kena penyakit darah tinggi dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tetap bahagia. Nomor 4 tuh ya, program pikiran selalu bertujuan membahagiakan kita. Tapi kadang-kadang caranya ini yang justru ngebalik, malah kita menjadi tertekan, kita menjadi emosional, kita menjadi marah, kita menjadi kesal dan sebagainya ya. Nah, itu program pikiran. Jadi pikiran itu sebaiknya kita pengaruhi, kita program ya. Apalagi di dalam e-book saya sudah mengatakan bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan mana nyata, mana maya. Buktinya begini. Misalnya ada kejadian 2 atau 3 tahun yang lalu, mengecewakan, membuat sangat sedih, membuat sakit hati. Kemudian diceritakan lagi. Curhat, aku dulu begini, sambil membayangkan dan dirasakan, itu ikut nangis. Bisa merasakan seperti waktu itu terjadinya seperti apa. Gitu. Padahal kan nggak ada ceritanya. Padahal kan kejadiannya 2-3 tahun yang lalu yang sudah tidak ada. Tapi rasanya, karena pikiran bisa membawa ke hari ini, pada saat dia bercerita, itu seperti itu. Jadi tidak bisa dibedakan mana nyatanya dan mana mayanya. Atau sebaliknya, sesuatu hal yang belum terjadi, dalam keadaan diam atau dia ngobrol dengan temannya, bagaimana ya kalau jangan-jangan, biasa katanya begitu, besok, lusa, atau minggu depan kita begini, dia merasakan seolah-olah benar-benar terjadi dan rasanya itu memang seperti kejadian. Nah, banyak orang yang membuat sebuah program di pikirannya itu menjadi berantakan seperti itu. Dia tetap menceritakan, merasakan kejadian 2-3 tahun yang lalu yang sudah tidak ada, tapi terus-terusan dia bawa ke hari ini. Ditambah hari ini juga memikirkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Maka kejadiannya hari ini, orang ini pusing. Bahkan dia lupa bahwa hari ini akan menjadi kemarin, kan, bagi besok. Karena hari ini dipenuhi dengan pikiran masa lalu yang sudah tidak terjadi dan pikiran masa akan datang yang belum tentu terjadi.